Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sejati yang abadi, ku ceritakan pada dunia biar semua orang mengenal. Kau memanggilku, takkan ku ragu, setia, dan kini ku mau jadi terangmu. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Puji nama Tuhan, bukan satu kebetulan pagi hari ini kita dapat hadir di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Mari saudaraku, saya mau mengajak Bapak Ibu saudaraku untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mau menyatakan betapa baiknya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, sama-sama kita mau berdoa. Tuhan yang baik, sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab pada hari ini Tuhan, kami dapat berjumpa di tempat-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan, memuliakan nama Engkau. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang teramat baik dalam hidup kami. Tak pernah Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Bahkan seumur hidup kami ini Tuhan, kami menyembah Engkau. Itu tetap tidak dapat membalas semua hal yang baik yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Tapi kami tahu ini hidup kami Tuhan. Hidup kami sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Dan yang kami lakukan saat ini adalah kami bersyukur karena Tuhan teramat baik dalam hidup kami. Mari Tuhan Engkau jamah kami, Engkau lawat kami pagi hari ini. Kami siap untuk memberi yang terbaik untuk Engkau. Kami siap untuk memberi pujian penyembahan kami dari hati kami yang mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan, Roh yang ada dalam setiap kita, itu yang menguatkan setiap kita. Yesus, terima kasih Tuhan.
pulihkan. Yang kudus pulihkanku. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertai-Ku.
Engkau yang layak menerima pujian. Yes, terima kasih Tuhan. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Siap bersuka cita lebih lagi? Amin. Tapi sebelum itu boleh berikan salam depan, belakang, kanan, kiri. Boleh berikan salam, berikan senyuman yang terbaik. Mari sama-sama. Orang-orang yang diterangi. Mari. Sama-sama kita mau katakan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya, yang menangkan dia kembali. Mari sekali lagi kita mau nyatakan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya, yang membangunkan dia kembali. Gembala mesin. Semua boleh tepuk tangan. Mari kita mau hidup di jalan yang benar. Kita mau selalu mengikut Tuhan. Amin. Mari sekali lagi kita mau nyatakan. Hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar makin apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya, dan membangunkan dia kembali, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya, membangunkan dan membangunkan dan membangunkan dia kembali. Yeay, haleluya. Bersukacita di dalam Tuhan. Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layananlah Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Boleh ikuti gerakan saya? Mari semuanya ikuti gerakan saya. Biarlah rohmu
Ibu saudaraku, saatnya kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan bagi yang bertugas. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami bisa menghidupkan firman-Mu Bapa, supaya kami kedapatan hidup benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau baik, Engkau ada bagi kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kalau di pagi yang indah ini Bapa, kami boleh ada di rumah-Mu dalam satu persekutuan keluarga besar GBI Gunung Padang. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, dengan pujian dan penyembahan kami. Biarlah semuanya itu Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Di pagi yang indah ini Bapa, kami akan menaikkan syafaat-syafaat kami. Tapi kami terlalu percaya Tuhan, sebelum kami berkata-kata mengungkapkan semua doa dan permohonan kami, Bapa kami yang baik, yang duduk di tahta-Mu di surga, sudah tahu apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami membawa pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abed Nego Rasti. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami berserta keluarga, Bapak Katomius Sarjono. Kami juga teringatkan Gembala Pembina kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko, kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu mengalir atas kehidupan para pemimpin dan pembina rohani kami. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka, biarlah api-Mu membakar mereka Bapak, supaya mereka tetap semangat untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya ada kegerakan, ada terobosan yang akan Tuhan kerjakan bagi pelayanan mereka Bapak. Karena Tuhan Tuhan pakai mereka untuk menuntaskan amanah agung. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kemampuan Tuhan, kebijaksanaan dan wibawa Tuhan turun atas setiap mereka. Dan kami percaya Engkau selalu ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kesehatan Tuhan Engkau berikan bagi mereka. Bahkan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka. Karena Tuhan yang tahu apa yang mereka butuhkan. Di pagi yang indah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa seluruh majelis jemaat GBI Gunung Padang. Kalau kami boleh dilantik Tuhan, dan kami sudah menyusun program Bapa, mari kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang sudah kami programkan, biarlah semua berjalan dengan baik. Biarlah semuanya itu bisa kami lakukan. Pegang tangan kami pengurus yang baru Tuhan, supaya kami berunity, kami bersatu hati, kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Dan kami kembalikan itu kemuliaan dan kehormatan nama-Mu Tuhan. Bapak, kalau mungkin dalam pelayanan kami ada gesekan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Gesekan itu membuat kami berkembang, membuat kami menyala-nyala api kami untuk melayani pekerjaan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Lalika labaskara, lalika labalaba sangka, lalika labasikini dalaga sikara kalika labalalika labalabasak. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi 5 generasi GBI Gunung Padang. Hari-hari ini kami berdoa, biarlah firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kami Bapak, supaya kami hidup benar dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap kami, supaya kami adalah jemaat-jemaat Tuhan yang suka membaca firman Tuhan dan menghidupkannya dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan, kami percaya berkat-Mu mengalir atas setiap kami, baik berkat kesehatan, berkat rohani melimpah-limpah. Engkau memberkati setiap usaha bisnis pekerjaan kami. Bahkan Engkau memberkati generasi kami Tuhan. Biarlah karakter Tuhan bertumbuh dalam kehidupan generasi muda kami, supaya menjadi generasi muda yang takut akan Tuhan, generasi muda yang benar-benar mencari Tuhan dan hidup benar di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu mendeklarasikan Yeremia 33 ayat 6 terjadi bagi setiap jemaat yang mungkin saat ini sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Kami perkatakan mujizat kesembuhan terjadi. Mereka sudah disembuhkan karena Tuhan yang sudah menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan.
Bapa, kami mengangkat tangan kami mendeklarasikan Mazmur 23 terjadi atas bangsa dan kota kami Bapa. Kesejahteraan Tuhan, Engkau pulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kalau mungkin saat ini kami ada berlaku salah di hadapan-Mu Tuhan. Baik masyarakat Indonesia maupun pemimpin, kami mohon ampuni kami Tuhan. Lalu kami berdoa Tuhan, halukan setiap bencana yang terjadi di bangsa kami. Tuhan, kalau sudah ada bencana-bencana, baik tanah longsor Tuhan, baik banjir Tuhan, baik gempa bumi yang terjadi Tuhan saat ini Tuhan di beberapa kota, termasuk kota kami Purbalingga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Engkau memberikan kekuatan bagi setiap umat ciptaan-Mu yang terkena dampak. Biarlah mereka terus dengan bencana ini, mereka mau datang mencari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh penginjilan terjadi atas bangsa kami. Semua bangsa, semua umat ciptaan-Mu yang ada di Indonesia ini mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Persiapkan kami Tuhan, untuk kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang ditaburkan oleh Ibu Gembala kami jatuh di tanah hati kami yang subur, dan kami mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau memberkati setiap persembahan yang kami bawa, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur kami, persembahan awal tahun. Berkati itu Tuhan, dan biarlah Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku.
kami bersyukur karena hanya Engkau satu-satunya jalan keselamatan, dan kami menerima keselamatan itu secara anugerah. Pagi ini Tuhan Yesus, waktunya untuk Engkau berbicara kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan apa yang Tuhan mau, sampaikan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Sehingga lewat firman ini kami boleh mengerti dan kami boleh memahami untuk kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu ini menyampaikan seperti apa yang Tuhan mau. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan dipatahkan dalam nama Yesus. Ambil alih supaya kami menangkap isi hati Tuhan. Yang siap menangkap isi hati Tuhan dan siap diberkati firman Tuhan pagi ini, sama-sama katakan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada itu karena kebaikan Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya akan kasih judul Beritakan Amanat Agung. Beritakan Amanat Agung. Kita mau sama-sama baca dulu di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya, 1, 2, 3. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin. Beritakan amanat agung. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari, dalam hidup setiap orang percaya, hidup setiap orang percaya, baik laki, perempuan, baik orang dewasa, anak muda, anak-anak, siapapun kita yang percaya Yesus, itu sebetulnya ada tugas yang harus dilakukan. Dan itu harus dikerjakan dalam hidup kita. Dan yaitu memberitakan amanat agung ini, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan Yesus? Kalau Bapak Ibu percaya sama Tuhan Yesus, berarti ada tugas, tanggung jawab yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, yuk tunjuk kanan kiri ya, kita ternyata punya tugas loh gitu ya. Yuk tunjuk kanan kirinya bilang, colek kanan kirinya bilang, ternyata kita punya tugas loh, gitu ya. Iya, Bapak Ibu Saudara, ternyata kita punya tugas. Tugasnya apa? Memberitakan kabar baik, memberitakan amanat agung itu. Nah, saat ini seperti halnya bukan hanya kita saja yang Tuhan perintahkan untuk menyampaikan kabar baik itu kepada banyak orang. Nah, ternyata Paulus, Barnabas, rekan-rekan sepelayanannya dan orang-orang yang diselamatkan Tuhan punya tugas yang diperintahkan Allah. Seperti tadi ayat yang ke Kisah Para Rasul 13 ayat 47, bahwa supaya kita membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, kenapa sih kita harus memberitakan amanat agung? Kenapa sih kita harus menyampaikan kabar baik itu kepada banyak orang? Kenapa sih kita dipakai Tuhan, ditunjuk Tuhan untuk membuat orang lain bersuka cita karena berkat ini? Kita mau lihat sama-sama, yang pertama Roma 3 ayat 23 sampai 26. Roma 3 ayat 23 sampai 26. Bapak Ibu Saudara tolong perhatikan, saya akan bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian dengan iman, karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya
pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kenapa kabar baik tentang beritakan amat ini harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Yang pertama alasannya adalah karena manusia butuh yang namanya keselamatan. Sama-sama bilang, karena manusia butuh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, awal daripada dosa itu adalah kejatuhan manusia yang pertama. Ya, manusia Adam dan Hawa Tuhan perintahkan jangan makan buah ini. Buah pengetahuan yang baik dan buah pengetahuan yang jahat. Tetapi manusia melanggar apa yang sudah ditentukan Tuhan. Mereka makan, Adam dan Hawa makan buah ini. Sehingga ketika Adam dan Hawa manusia pertama itu tidak melakukan perintah Tuhan dan malah makan buah itu, sejak itulah manusia melanggar apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Dan dosa ini sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia terputus hubungnya dari Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Diawali dari manusia pertama yang jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, dosa itu adalah dalam bahasa Ibrani itu kata artinya melenceng dari sasaran. Kemudian hata itu meleset. Dosa juga kata afon itu bengkok atau sesat. Kemudian ada pasa, pemberontakan. Itu kata dosa dalam bahasa Ibrani. Nah, bahasa Yunani itu ada kata hamartia, meleset dari sasaran. Saya pernah ke rumahnya Erdi, waktu itu ada apa ya Er ya? Yang lingkaran begitu, Bapak Ibu pernah lihat ya, ada lingkaran yang untuk manah, yang untuk apa Er namanya? Ya itu, jadi kalau orang mau bertamu di rumahnya Erdi, disuruh lempar itu. Ya, jadi kalau sasarannya tepat, dia kasih sesuatu yang di kulkasnya itu yang istimewa. Tapi kalau salah sasaran, jangan harap dapat minum. Soalnya kemarin saya juga meleset, makanya saya tidak dikasih minum sama Erdi gitu ya. Nah saat itu saya lihat ada itu yang harus ditembakkan. Jadi ada sesuatu yang ditembakkan dan kemudian kalau meleset, ya tidak sesuai dengan sasaran, itulah dosa Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang sudah Tuhan tetapkan, tetapi kita melanggar, itu meleset dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Nah dosa itu seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, dosa ini menyebabkan manusia ini tidak bisa berhubungan lagi dengan Allah yang hidup. Dengar baik, dosa tidak bisa, dosa ini menghalangi antara manusia yang sudah ditetapkan Allah sebetulnya, tetapi dia melanggar akan apa yang sudah Tuhan tetapkan, maka dosa itu tidak bisa menghubungi Allah yang hidup, Allah yang kudus di sorga. Nah ini terputus, manusia ini terputus Bapak Ibu Saudara, tidak bisa menghubungi Allah yang kudus. Makanya zaman-zaman dulu kita bisa melihat bahwa karena dosa ini tidak bisa disatukan dengan kekudusan, manusia putus hubungan dengan Allah dan manusia berusaha mencari cara bagaimana bisa menghubungi akan Allah yang kudus itu lagi. Bapak Ibu Saudara pernah lihat zaman-zaman dulu kalau saya pernah belajar, itu ada agama animisme, dinamisme begitu ya. Manusia mencari, mungkin di pohon ini akan ada hadirat Tuhan. Mungkin di pohon-pohon besar, di batu-batu besar ada hadirat Tuhan. Coba aku tak nyembah. Mereka sebetulnya mencari yang harusnya bisa berhubungan dengan Allah yang hidup, tetapi tidak bisa untuk bisa melakukan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, nah akibat dosa itu manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tidak bisa berhubungan lagi dengan Allah yang kudus. Kemuliaan Allah itu adalah manusia tidak hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah sehingga menjalani hidup yang tanpa tujuan. Dia mencari ke sana, mencari ke sini, sesuatu bagaimana aku bisa berhubungan lagi dengan Allah yang kudus. Gak bisa Bapak Saudara. Nah makanya akhirnya firman Tuhan berkata dalam Roma 6 ayat 23 itu berkata bahwa upah dosa itu adalah maut. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Sehingga bukan hanya cukup kematian, Bapak Ibu Saudara kita lihat sekeliling kita, bahkan kita pun
sedang antri yang namanya kematian. Kita akan nunggu kapan Tuhan akan ambil kita. Kapan Tuhan kita tidak diizinkan hidup di dunia ini lagi, tetapi mendapatkan panggilan Tuhan. Nah, oleh sebab itu bukan hanya sekedar kematian Bapak Ibu Saudara, tetapi kematian kekal itu yang itu menyebabkan dosa itu ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dosa ini dampaknya besar, bukan kematian. Kalau kita lihat sekeliling kita, kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, ada orang meninggal, orang yang mau anak kecil, orang tua, anak-anak, bayi dan semuanya, kalau mati itu akibat dari dosa. Sekali lagi saya mengatakan, akibat dari dosa bukan hanya sekedar kematian, terputus kita, tubuh dan roh kita, tetapi yang membuat lebih fatal lagi, akibat dosa adalah kematian kekal, neraka kekal. Nah, inilah yang membuat makanya dosa itu butuh yang namanya penyelesaian. Sama-sama bilang, dosa butuh penyelesaian. Dan bersyukur punya Yesus, Allah satu-satunya yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari dosa, untuk diampuni dosanya. Tidak ada Tuhan lain yang berinisiatif ketika melihat manusia berdosa untuk mengambilnya dari dosa dan diselamatkan. Hanya Yesus Kristus yang punya inisiatif. Allah yang rela dari sorga itu turun untuk mengambil manusia untuk diselamatkan dari dosa. Tuhan sebetulnya tidak mau ingin manusia itu hidup dalam kematian kekal, hidup dalam neraka yang kekal. Tuhan tidak inginkan itu, sehingga hatinya buat manusia itu luar biasa. Kita mau lihat video ini dulu. Mari dengar, saudara baca di kitab Wahyu, kenapa sorga sampai diam? Sorga diam itu begini, ada billion of angel, bermiliar-miliar malaikat di surga. Tahukah saudara, satu malaikat yang paling jelek di sorga, nyanyinya lebih bagus dari Celine Dion. Tahu gak saudara? Gak ada malaikat nyanyi jelek saudaraku. Tapi dengar, bedanya malaikat sama saudara di mana? Waktu saudara nyanyi, Tuhan bilang buat malaikat gini, kamu diem, jangan ikut nyanyi. Mari dengar ini. Saya gak mau asal ngomong, datang dari jauh cuma ngomong sia-sia. Saudara dengar ini. Tahu bedanya saudara dan malaikat? Malaikat cuma makhluk kudus. Malaikat tidak segambar dengan Allah. Kamu segambar dengan Allah. Lihat bedanya. Lihat bedanya. Malaikat tidak boleh panggil Tuhan Bapa. Kamu panggil dia Bapa. Kamu lihat ini. Malaikat tidak ditebus. Dia salah, buang. Kita salah, kita jatuh, Allah menangis, dia turun, dia cari kita. Kenapa? Kita gambarnya, kita image-nya, beda abis, beda banget. Amin. Betapa berharganya manusia di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tidak mengizinkan satu orang pun yang masuk ke kematian kekal. Sehingga dengan kasih anugerahnya, dia berinisiatif untuk menjelma menjadi manusia, menyelamatkan manusia. Kenapa? Yang berdosa manusia. Makanya dia turun dari sorga untuk membuat manusia ini mengerti akan kasihnya. Dipulihkan lagi hubungannya yang sudah rusak, manusia yang sudah berdosa, tetapi dia turun dari atas, dari surga untuk manusia yang ada di dunia ini, untuk diselamatkan. Jadi Allah rela turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, menebus di kayu salib supaya manusia ini diselamatkan lewat penumpahan darah. Bapak Ibu Saudara, kalau baca di Ibrani 9 ayat 22 itu bilang begini, tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Maka dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi ingat, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perjamuan suci, ingat ya, jangan main-main dengan perjamuan suci. Karena itu kasih Allah buat kita. Dia Allah
yang mengerti manusia, yang memperhatikan manusia, yang mengasihi manusia. Sehingga Tuhan yang harusnya enak-enak tinggal di surga, Bapak Ibu Saudara, tetapi karena kasihnya itu, dia nangis ketika manusia berdosa. Dia mau selamatkan kita. Oleh sebab itu, sungguh-sungguhlah saya ingat kalau perjamuan suci kita tidak boleh main-main sama Tuhan. Ingat kasihnya yang luar biasa itu buat kita. Betapa Tuhan Yesus mengasihi manusia. Makanya Tuhan mau kita menyampaikan itu kepada orang lain. Kita menyampaikan kasih Tuhan itu kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Kalau tidak menyampaikan ini berarti, Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Kalau kita tidak menyampaikan kabar baik ini, tidak menyampaikan amanat agung ini, yang pertama berarti kita membiarkan orang itu. Sekali lagi, membiarkan orang itu. Suamimu, istrimu kah? Tetanggamu kah? Teman baikmu kah? Keluargamu kah? Karyawanmu kah? Pembantumu kah? Yang belum percaya Yesus, binasa. Sekali lagi, kalau kita tidak memberitakan kabar baik itu kepada siapapun yang belum percaya Yesus, maka sesungguhnya kita sedang membiarkan orang itu binasa. Seberapa besar Bapak Ibu Saudara mengasihi suami istrimu yang belum percaya Yesus? Seberapa besar engkau mengasihi anak-anakmu yang belum percaya Yesus? Seberapa besar engkau mengasihi karyawanmu? Engkau dipercaya banyak karyawan, engkau dipercaya seorang pembantu di rumahmu. Kalau engkau tidak beritakan itu, engkau membiarkan mereka binasa. Yang kedua, kenapa kita harus beritakan itu? Karena suatu saat nanti Bapak Ibu Saudara perlu tahu. Coba bisa dilihat di dalam Yeskiel 33 ayat 8 dan 9. Yeskiel 33 ayat 8 dan 9. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ayat yang 9, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Bapak Ibu Saudara, ternyata apa yang ada di dekat kita, suamimu kah, istrimu kah, anakmu kah, yang belum percaya Yesus, pegawaimu kah, karyawanmu kah, kalau engkau tidak beritakan itu, ada pertanggungan jawab atas hidup kita. Dengar baik, kalau kita tidak beritakan itu, ada pertanggungan jawab nanti di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jadi beritakan, diterima atau tidak diterima, itu sudah, jadi beritakan diterima atau tidak, itu tugas kita hanya memberitakan, Bapak Ibu Saudara. Tugas kita hanya memberitakan. Dia mau terima, puji Tuhan. Tapi kalau tidak diterima, nyawanya tidak tertanggung atasmu, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini beritakan kabar baik itu kepada banyak orang. Tugas kita hanya memberitakan. Karena manusia butuh keselamatan. Orang yang belum percaya Yesus butuh keselamatan. Dan orang yang percaya Yesus itu masih berdosa dalam Tuhan, dan dosa itu harus dosa itu harus diselesaikan karena ada akibatnya kalau tidak diselesaikan, yaitu kematian kekal, neraka kekal, dan itu tugas tanggung jawab kita. Oleh sebab itu mari kita, Bapak Ibu Saudara sekasih Tuhan, manusia itu butuh keselamatan, perkenalkan dia kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita mau tahu bahwa kenapa sih kita harus beritakan amanat agung. Yang kedua, supaya manusia itu bertobat dan percaya kepada Injil. Markus 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Jadi yang kedua, kenapa kita harus beritakan kabar amanat agung itu? Yang kedua, supaya manusia itu bertobat dan percaya kepada Injil. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dosa itu penghambat manusia untuk tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, dosa itu harus diselesaikan. Nah, dengan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, itulah yang membuat kita ini semakin dimengertikan. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa kedatangan Tuhan hari-hari ini sudah tidak lama lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, sudah tidak lama lagi dan ini akan ada pemisahan. Orang yang tidak percaya Yesus dan orang yang percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh dan orang yang percaya Yesus tidak sungguh-sungguh. Ini akan ada pemisahan. Dengan kata lain akan ada rapture di mana Tuhan akan datang. Dan ini waktunya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita bereskan hidup kita. Kita orang yang orang yang percaya pada Yesus dan yang belum dibaptis, apalagi sudah dibaptis Bapak Ibu Saudara, harus hidup di dalam pertobatan. Dalam hidup, dalam tingkah laku, hidup yang seturut dengan kehendak Allah, tidak sama lagi dengan dunia ini. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika berita itu disampaikan, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan ingatkan bahwa hari-hari ini yang percaya Yesus sudah dibaptis ataupun belum dibaptis, apalagi sebelum dibaptis dan sudah dibaptis, kita ini boleh kembali mengulangi, merefresh lagi bahwa hidup kita ini hari-hari harus sepadan dengan kehendak Tuhan. Harus bertobat. Apa sih pertobat itu? Pertobat itu merupakan satu perubahan pikiran atau metanoia yang radikal dari dosa kepada Allah yang menghasilkan perubahan perilaku yang nyata dan punya komitmen hidup baru. Hidup kita hari-hari ini Tuhan ingatkan, ayo kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ayo kita bertobat Bapak Ibu Saudara. Nah, bertobat kita hari-hari ini karena kita mau melakukan, kita harus menjadi saksi Tuhan, melakukan kebenaran dan tidak melakukan dosa lagi. Ada perubahan yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Sehingga dunia akan tahu bahwa kita ini berbeda daripada orang lain. Jadi tunjukkan hidup kita hari-hari ini bahwa kita anak Kristus, kita anak Tuhan. Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Meneladani apa Yesus lakukan dalam hidup kita. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata, mungkin ada banyak kita yang berkata, oh bohong itu gak apa-apa gitu ya. Marah-marah di rumah gak apa-apa, kemudian suka main tangan, masih judi, kemudian melakukan hal-hal yang tidak berkenan, nonton pornografi gitu ya. Jadi masih terus aja sama dengan dunia ini. Mungkin kita ke gereja gitu ya. Pelayanan sih pelayanan gitu. Tapi hidupnya sama seperti orang dunia. Oleh sebab Tuhan ingatkan hari-hari ini, mari berbalik Bapak Ibu Saudara. Waktunya gak lama lagi Tuhan Yesus akan segera datang. Oleh sebab itu yang Tuhan mau, sebagai orang percaya Tuhan, hidup sama seperti Kristus hidup dalam hidup kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau itu orang belum, kita di dalam Tuhan, Tuhan ingatkan yang pertama bertobat. Mari kita bertobat, mari kita bersegera mencari Tuhan untuk melakukan hidup dalam kebenaran. Dan kemudian kita juga akan yang belum percaya Yesus, Tuhan katakan percayalah kepada Injil. Percayalah kepada Injil. Yang belum percaya Yesus, percaya kepada Injil, karena Injil itu kabar baik. Amanat agung itu kabar sukacita, kabar keselamatan gitu ya. Nah, oleh sebab itu orang yang belum percaya Yesus, mari bertobat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu berkata bahwa di bawah kolong langit itu tidak ada nama yang bisa menyelamatkan. Hanya nama Yesus. Bukan namanya Paijem, bukan namanya Ponimin, bukan namanya si Joni, bukan namanya si Jono, bukan. Hanya nama Yesus. Di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan. Yesus Kristus namanya. Kemudian hanya Yesus itu jalan keselamatannya. Jalannya Yesus, hanya Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 itu Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak bisa seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku.
Hari ini banyak orang yang selalu berdoa, tunjukkan jalan keselamatan, tunjukkan jalan keselamatan. Kasih tahu, jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Sehingga mereka tidak setiap kali tanya, tunjukkan kami jalan keselamatan. Sudah ada loh, kita orang Kristen kasih tahu, kamu mau tahu jalan keselamatan di dalam Yesus. Kita harus berani sampaikan itu. Amin. Kemudian Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa lain. Bisa ditunjukkan Yohanes 4 ayat 22 supaya kita tahu Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari Indonesia, bukan dari bangsa Arab, bukan dari Korea, bukan dari China, tetapi dari bangsa Yahudi. Jelas enggak Bapak Ibu Saudara? Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Tadi sudah dikatakan bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Namanya jelas, asalnya jelas, dan jalannya jelas, jalan kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jadi bersyukur kita ini sudah tahu jalannya. Colek kanan kiri kita sudah tahu jalannya. Keselamatan itu, amin. Kita udah ngerti jalan keselamatan lewat Yesus. Nah kalau saat ini Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah percaya Yesus, kita ini sudah menjadi orang percaya, orang Kristen Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah karena kita udah ngerti jalannya. Dan jangan gadekan, sekali-kali jangan gadekan Yesus dengan yang lain, jangan tukar Yesus dengan yang lain, karena kita sudah menemukan jalan keselamatan itu. Oleh sebab itu kita mau lihat video ini supaya kita bisa mengerti lebih lagi. Memang saya dulu itu orang bejat, orang rusak, orang nakal. Kalau di Malang saya disebut korak. Korak itu kotoran rakyat. Saking kotoran rakyatnya, jadi memang saya itu dari latar belakang saya itu kurang kasih sayang. Oke. Jadi begitu saya bertumbuh menjadi anak-anak, dengan saya kecewa, saya dibuang oleh orang tua saya jadi liar. Hidupku mau akhiri. Jadi saya itu mau akhiri hidup saya mau bunuh diri. Mau bunuh diri, sudah capek. Saya uang banyak sampai tidak punya uang. Karena Bapak berdoa dulu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih ya, hari ini aku sudah dibaptis. Hari ini aku bertobat, percaya Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptis. Terus setelah aku dibaptis, apa yang harus aku lakukan untuk Engkau Tuhan? Di telinga saya doa itu, tinggalin harta bendamu semua dan perempuan-perempuan itu. Jadi semua yang dulu saya cari, ilmu paling tertinggi, ya manunggaling kawula Gusti ini, di Yohanes ini. Yohanes 15. Iya. Itu yang Yesus bilang. Iya, tinggallah kamu di dalam aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Wow. Itu sudah jelas gak bisa berbuat apa-apa. Makanya sebagai orang pengikut Kristus, orang Kristen, itu tidak boleh sombong. Gak ada kesombongan siapa. Udah. Kalau di dalam Kristus pasti selamat, pasti selamat. Karena apa yang Kristus lakukan kita lakukan kok. Yesus selamati, hari ketiga bangkit naik disaksikan banyak orang. Iya toh, naik ke surga, sebentar lagi dia turun. Lu kan keren. Turun nyari selamat karena saya nggak ngerti keselamatan itu yang bagaimana. Bapak Ibu Saudara bisa lihat kesaksian Bapak Khairul Anwar ini di YouTube. Ada banyak kesaksian yang beliau sampaikan. Ini mewakili salah satu anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di mana hari-hari ini, ayo pertobatan itu kita kerjakan. Sebagai anak Tuhan, pertobatan itu kita kerjakan. Rubah diri kita. Sama seperti Kristus hidup. Kenapa? Kedatangannya sudah tidak lama lagi Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau melihat. Dia berkata, kalau aku sudah diselamatkan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tanya sama Tuhan hari-hari ini. Apa yang harus aku buat untuk Engkau Tuhan? Dia kabarkan. Kabar sukacita. Keselamatan itu kepada banyak orang. Karena apa? Dia ngerti. Orang sebejat ini, tapi Tuhan ubahkan untuk Tuhan pakai menjadi alatnya, mengabarkan keselamatan. Dia bilang, Tuhan kita keren kan? Dia Tuhan satu-satunya yang mau berinisiatif menyelamatkan orang yang berdosa. Kalau kita berdosa, dia menangis.
Dia tangis, dia angkat kita untuk kita diselamatkan. Hanya orang yang mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui dia mengundang dia menjadi sebagai Juru Selamat secara pribadi. Betapa kasihnya luar biasa buat kita. Oleh sebab itu tugas kita, beritakan kabar baik itu juga pada siapapun orang yang belum mengenal Yesus Kristus itu Tuhan. Dan pertobatan itu paling ditunggu oleh Bapa kita. Pertobatan itu ditunggu oleh Tuhan kita. Dan Tuhan menunggu setiap saat, setiap waktu ada di antara kita untuk kita bertobat, mengakui Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku, dan pakai aku lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu, karena aku tahu Engkau ada di hidupku. Dan supaya orang lain juga melihat ada Yesus di dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ada tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita tanpa kita sadari. Memberitakan amanat agung. Kenapa kita harus beritakan amanat agung? Karena manusia butuh keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada di dalam nama yang lain. Tuhan sudah tunjukkan jalannya. Tuhan sudah tunjukkan orangnya. Tuhan sudah tunjukkan bahwa hanya Dia yang bisa memberi keselamatan. Dan Tuhan mau kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, manusia kita semuanya bertobat dan percaya kepada Injil. Karena waktunya setelah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Oleh sebab itu, mari kita berubah dan beritakan kabar baik itu kepada banyak orang. Percaya atau tidak percaya orang di luar sana, tugas kita hanya memberitakan. Dan biar Tuhan, Roh Kudus yang bekerja buat setiap kita untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang suaya di sekelilingku. Berikan ku tanganku untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganku untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan Tuhan sewaktu doa 10 hari Pentakosta tahun lalu, saya diperingatkan kepada Tuhan tentang manusia di dalam api yang menyala-nyala, dan mereka seolah-olah berkata, tolong aku, tolong aku. Mereka berteriak-teriak minta tolong Bapak Ibu Saudara. Di lautan api yang menyala-nyala itu Tuhan perlihatkan kepada saya bahwa banyak
banyak orang yang berteriak minta tolong. Kalau engkau tahu dosa itu mengakibatkan kematian kekal di neraka itu. Sedangkan firman Tuhan berkata kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, tidak diselamatkan, maka akan menerima kematian kekal itu. Bapak-Ibu Saudara, engkau masih punya suami atau istri yang belum percaya Yesus. Engkau punya anak yang belum percaya akan Yesus. Engkau punya tetangga yang belum percaya Yesus. Engkau punya karyawan yang belum percaya akan Yesus. Engkau punya saudara yang belum percaya akan Yesus. Doakan mereka, beritahukan kabar baik itu kepada mereka. Mereka percaya atau tidak percaya, itu bukan urusan. Setidaknya engkau sudah memberitakan supaya engkau jangan masuk ke situ. Engkau jangan masuk ke situ. Jangan masuk ke situ, karena itu selama-lamanya Tuhan mengasihi manusia dan Dia berinisiatif untuk manusia yang berdosa itu menyelamatkan, mengampuni dosanya. Oleh sebab itu Bapak-Ibu Saudara, bersyukur engkau punya Yesus, bersyukur engkau punya Tuhan, bersyukur engkau sampai hari ini mengerti akan keselamatan itu. Jangan tukar Yesus dengan yang lain. Apapun yang dunia tawarkan untuk engkau meninggalkan Yesus, berhenti dan engkau tetap pandang Yesus. Mari punyalah hati hari ini, punyalah mata untuk hari ini, punyalah kaki untuk hari ini, punyalah tangan untuk hari ini, sama seperti Yesus yang penuh belas kasihan dengan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan
terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu ada di tempat ini. Kami umat-Mu telah memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Bahkan korban syukur kami telah bawa. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan diperkenankan oleh Tuhan dan semuanya boleh menyukakan hati Tuhan. Bahkan lewat ibadah ini Tuhan, setiap pribadi yang hadir pagi ini, baik anak-anak sampai kepada orang dewasa yang melayani maupun yang dilayani, tidak seorang pun yang Engkau melewatinya. Masing-masing kami punya beban dan pergumulan kami. Biarlah setiap kami boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Engkau yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Engkau yang sakit boleh mengalami mujizat dan kesembuhan. Engkau yang hari-hari sedang mengalami kemunduran secara rohani, pagi ini Allah Roh Kudus tercurah dalam kehidupan-Mu, membuat engkau memiliki roh yang tetap menyala dalam Tuhan. Dan kami yang hari-hari ini sedang diperhadapkan beban yang berat, kami percaya hanya Tuhanlah sumber kekuatan buat kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur untuk pesan firman-Mu, agar setiap kami umat-Mu, gereja Tuhan, khususnya jemaat Tuhan GBI Gunung Padang, kami boleh memberitakan kabar baik, yaitu amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami harus lakukan sekalipun itu tidak mudah. Kami harus lakukan sekalipun ada tantangan. Karena kami tahu ketika kami lakukan itu semuanya, yang setiap umat manusia yang berdosa boleh diselamatkan dalam nama Yesus. Ketika amanat agung kami beritakan supaya manusia berdosa bertobat dan mereka boleh percaya akan Injil Kristus. Injil Kristus adalah kabar baik. Injil itu adalah kekuatan Allah, dan Injil itu adalah kebenaran Allah. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami, setiap kami melakukannya, mengerjakannya. Karena ini tugas setiap kami orang percaya. Oleh karena itu pagi ini, setiap kami yang hadir, kuasa Tuhan yang mengurapi kami, mendorong kami, memberikan keberanian buat kami. Selagi kami diberikan kesempatan, selagi kami diberikan kekuatan, supaya kesempatan kekuatan dapat kami pakai untuk menyaksikan tentang kasih Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Allah Roh Kudus yang terus mengurapi, melengkapi hamba-Mu, supaya pelayan-pelayan selanjutnya, baik nanti sore dan seterusnya, boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayani dan setiap kami yang di dalam boleh menerima berkat Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dan hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan dalam ibadah ini, Engkau terus memakai mereka untuk menjadi alat yang dahsyat dan luar biasa, supaya mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan dan memberkati banyak orang. Terlebih nanti sore pelayan mereka dalam ibadah hari yang kedua, kuasa Tuhan, urapan Tuhan yang sama turun atas setiap hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat tempat ini, demikian pada waktu kami pulang penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, pelindungan Tuhan yang sama dapat kami alami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kau sudah berdoa bersyukur buat pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami sepanjang ibadah kami hari ini, baik ibadah Kid dan juga ibadah raya kedua, ibadah raya pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kau sudah berdoa, haleluya. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia siap untuk memberkati kita sekalian. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Dia memberkati keluargamu, Dia memberkati pekerjaanmu, Dia memberkati anak-anakmu yang sekolah dan kuliah. Tuhan juga memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Dan Tuhan memberkati pelayananmu dan pengiriman akan Tuhan. Serta ketahuilah, Tuhan tidak hanya memberkati engkau, tapi Dia juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah
dan penuh dengan ucapan syukur, dan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah serta kasih sayangnya yang sempurna di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari lepas hari dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.